Ini yang unik nih Lexi nggak ngerti kenapa, setahu Lexi ini pemain ini bagus ya, eee pemain ini bagus, bagus banget bahkan ya. Mungkin dia dipercayakan ngambil agak di pertandingan keempat atau ketiga gitu ya, keempat ya, eee, dengan posisi tertinggal 1 gol gitu ya, karena tadi melebar. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia panen Kak, coy, aduh. Yo yo yo, what's up guys? Cek 1, 2, 3. Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Wait. Kita benerin dulu ya ini. Aduh, settingannya. Halo, suaranya kedengaran dengan jelas ya? Mudah-mudahan teman-teman. Oke, ketemu lagi bersama Lexi teman-teman. Malam-malam. Hari apa sekarang? Sekarang tuh hari Minggu. Tanggal 8 Desember 2024. Pengen bikin konten aja. Udah lama gak bikin konten ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi sekilas singkat aja. Nih Lexi, teman-teman lihat nggak nih tuh ya di meja Lexi sekarang nih ada nih ini nih. Kelihatan nggak sih teman-teman nih? Ada akuarium nih. Ya di dalamnya ada teman Lexi namanya Joker. Ada Joker. Kita liatin ya si Joker ya. Lagi galak nggak dia ya? Tunggu teman-teman ya. Kita liatin ya. Lagi galak dia teman-teman, Jokernya nih. Coba ya, kita ambil dia teman-teman ya. Kita coba ambil ya. Ini namanya Joker. Yo, teman-teman. Kenalan dulu sama Joker ya. Ini ball python. Ini piarannya Lexi. Jadi Lexi itu punya 8 ekor ball python ya. Dan ini salah satunya. Ini namanya Joker. Kenapa dikasih nama Joker? Karena ini morphnya. Morph itu tuh apa ya? Jenisnya ya. Kalau di ular itu nyebutnya kita morph, dia kaget. Nah, kita nyebutnya itu morph. Jadi morphnya si Joker ini adalah clown ya. Nah, ini clown. Clown itu badut kan kalau di bahasa Indonesianya. Nah, Lexi kasih nama Joker ya karena dia badut. Lexi senang sama Joker ya. Ada karakter yang di film Batman ya, salah satu musuhnya Batman itu namanya Joker. Nah, jadi ini namanya ball python teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, nanti Lexi itu rencananya akan bikin channel juga. Channel binatang-binatang piaraan. Namanya itu kemungkinan besar itu udah Lexi pilih ya dari sekian banyak. Namanya itu Yes Pets Allowed namanya. Yes Pets Allowed. YPA. Kenapa YPA? Kenapa Yes Pets Allowed? Karena kan kadang-kadang tuh di tempat-tempat umum, di restoran, di mana-mana gitu ya, ada tulisan No Pets Allowed gitu, dilarang masuk binatang. Nah dari situ aja sih inspirasinya. Kalau Lex itu kan suka binatang ya, dari dulu ya suka ikan, suka bearded dragon, suka kura-kura, suka sekarang tuh suka reptil. Oh ini kayaknya dia ada putihnya nih, ada apa nih? Oh enggak, memang kulitnya dia. Ya sekarang Lex itu jatuh cinta banget dengan namanya ball python. Ya dulu tuh Lexi nggak suka sama ular ya, apalagi kobra begitu ya. Karena ngelihatnya aja geli gitu. Nah ngerasanya tuh kayaknya tuh serem banget ular itu ya. Terus kayak licik banget kan. Tapi begitu Lexi ketemu sama ini ball python ini, jatuh cinta men. Jatuh cintanya kenapa? Dia baik banget. Ini salah satu ular. Jadi kalau teman-teman mau belajar piara ular, ini adalah ular yang paling jinak sedunia. Ini adalah ular yang paling jinak sedunia ya. Dia jenis python ya. Namanya kalau di sana itu sebenarnya ball python ya. Jadi asalnya dia ini aslinya itu di Afrika ya, di sekitar Togo gitu, Togo, Ghana atau mana lagi gitu. Nah terus mereka ini di alamnya itu tinggal di bawah tanah, di dalam tanah, dan mereka sering banget tuh sembunyi dalam arti kata tidak mau terekspos di luar ya. Dan mereka makannya itu dari
Roden tuh kayak tikus-tikusan gitu yang masuk ke sarangnya mereka atau mereka masuk ke sarangnya si Roden itu gitu. Ya, jadi mereka itu hidup di dalam tanah, tinggalnya di dalam tanah bukan kayak ular yang lain ya, tidak di pohon gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia tuh selalu melingkar gitu bentuknya biar muat gitu kan di tempat yang sempit. Nah, makanya disebut sebagai ball python karena dia suka melingkar bentuknya. Nah, ball python ini kenapa ini menjadi binatang piaraan yang sangat menarik sekali? Karena ball python ini ukurannya hanya maksimal sampai 1,5 meter teman-teman. Gak gede-gede ya. Kalau kayak python lain ini kan luar sawah gitu, kretik gitu, itu kan bisa sampai bermeter-meter ya 5 meter gitu, gede banget dan ribet ngasih makannya mahal banget. Nah kalau ini nggak ribet teman-teman, makannya juga gampang. Seminggu kasih sekali doang tuh tikus yang kecil atau mencit atau ada namanya African soft fur ya, itu jenis tikus dari Afrika juga. Itu cukup sekali seminggu dikasih makan udah kenyang dia. Gitu ya. Nah nantilah Lexi akan coba bikin detailnya di channelnya Yes Pet Selawat itu ya. Kayaknya pengen juga punya channel binatang gitu, lumayan untuk menyalurin hobi ya. Nah ini salam kenal ya dari si Joker Clown Ball Python ya. Ini kalau nggak salah tuh ada yellow belly-nya juga teman-teman kalau Lexi nggak salah. Sama ini tuh kalau nggak salah ada yellow belly-nya juga. Jadi morph itu kalau di ball python tuh macam-macam, banyak banget teman-teman. Ada ribuan ya, kalau saya nggak salah sekarang ada sekitar 7.000 morph dari penggabungan segala macam morph gitu ya. Tapi clown ini salah satu yang menurut Lexi paling keren. Warnanya aja cukup terang ya, warnanya kuning-kuning gitu teman-teman. Ya, melingkar dia. Dia melingkar. Ya, oke. Lexi malam ini mau bikin konten, mau bicarain. Kamu mau gigit aku? Enggak kan? Enggak lah, dijinak teman-teman. Ya, mau ngomong, coba ngomong. Bingung sih. Mau ngomong tuh. Jago juga dia podcast coy. Gimana? Mana kemana? Next itu coba naikin nih. Naik dia tuh, teman-teman senang dia. Coba kita taruh di sini ya dia ya. Kita gantung di mikrofon ya. Mau nggak dia gantung di mikrofon? Nah, coba. Nah. Ayo. Tuh, udah digantung tuh. Ayo, mau kemana? Dia mau balik ke kandangnya, teman-teman. Jadi ini namanya terrarium ya, teman-teman ya. Ini kita bikin ada tempat tinggalnya dia. Jadi dia ini butuh kelembaban yang tinggi sebenarnya kalau di tempat aslinya. Makanya dalam tanah itu sekitar 90%-an lah kelembabannya. Suhunya sekitar di 31 sampai 33 ya. Dia nggak bisa terlalu panas juga teman-teman. Kalau terlalu panas dia bisa mati juga nanti lama-lama. Oke lah, kita nggak bicarain ini dulu ya. Jadi Lexi hari ini bikin konten kenapa? Karena tadi Lexi baru habis nonton di video. Itu pertandingan final Top Soccer Championship ya. Luar biasa finalnya teman-teman. Yang luar biasanya apa? Bukan soal pertandingan antara JFC, Jakarta Family Club dengan Asiop ya. Itu di final. By the way yang masuk ke semifinal itu Asiop, JFC di final. Perebutan 3-4-nya itu ada di siapa ya? Lupa Lexi. Maesa sama Young Warrior ya. Bukan, Maesa sama Anissa Pratama ya. Lexi nggak tahu nih Anissa Pratama sama Maesa itu menangnya siapa. Tapi yang pasti tadi Lexi nonton finalnya ya antara Asiop melawan JFC. Ya, dan itu luar biasa permainannya. Mungkin main karena final ya. Final tuh biasanya tuh aromanya tuh beda gitu. Kita bermain tuh dengan lebih semangat, lebih fight gitu ya. Tuh kebetulan mainnya itu juga di Asiop Training Ground Sentul situ, lapangan sintetis. Sehingga bolanya lebih cepat ya, permainan lebih cepat. 1-2 sentuhan yang bagus tuh ditunjukin oleh si JFC sama Asiop. Nah, gol pertama itu didapat oleh JFC ya. Di babak pertama tuh, Lexi lupa juga. Lexi nggak nonton babak pertamanya, Lexi nonton babak yang kedua waktu live-nya. Lalu kondisi 1-0, JFC tetap melakukan tekanan. Asiop juga berusaha untuk menyerang, tapi sebenarnya tuh JFC cukup percaya diri ya dengan keunggulan itu. Nah, malah petakannya itu datang di sekitar menit ke 57 tuh. Sebelumnya menit 54-55 tuh terjadi pergantian pemain tuh di kubunya JFC. Mungkin niat utama pelatihnya itu adalah supaya lebih memperkuat lini pertahanan ya, sehingga diganti beberapa gelandang sama pemain tengah depannya diganti dengan pemain bertahan ya.
Bagus sih, mungkin objektifnya ya, mungkin semua pelatih juga akan seperti itu. Karena udah unggul, tinggal 5 menit lagi, 60 menit pertandingan ya, tinggal 5 menit lagi. Ya bertahan aja lah ya, bertahan sambil menyerang. Karena JFC setahu Lexi itu nggak bertahan total ya. Mereka tim yang ofensif banget gitu. Jadi transisi menyerang bertahannya cukup bagus. Lalu mereka ganti pemain tapi somehow Asiopnya itu di 5 menit terakhir coy, mainnya menggila. Mereka fight habis-habisan. Terutama dari sisi kanannya ya, mereka berjuang ya. Akhirnya dapatlah bola terupas ke sisi kanan, di crossing, bukan sisi kanan, ke lebar ke sisi sayap kanan, dibawa sampai ke garis gawang, lalu di cut back ya. Di cut back, dilewatin di fake satu orang di tengah kotak penalti langsung nyambar dan terjadi gol. Kipernya udah bagus, kiper JFC bagus, dia antisipasi ke kanan loncat tapi nggak terjangkau karena bolanya tendangannya kencang teman-teman. Sehingga gol, sehingga 1-1 tuh di menit 57. 1-1 skornya bertahan sampai akhir. Lalu diadakanlah adu penalti. Nah, di adu penaltinya ini yang menarik teman-teman ya. Asiop pertama menendang kalau Lexi nggak salah tuh masuk, terus JFC juga masuk. Ada satu orang pemain JFC akhirnya yang tidak masuk. Ya, melebar ke kiri. Kalau dari sisi penjaga gawang tuh di sisi kanan ya, melebar dikit aja. Akhirnya Asiop masuk semua nih, stabil masuknya, dan akhirnya ada kapten dari JFC. Kalau Lexi nggak salah ya, kapten namanya siapa ya, Lidan atau siapa gitu. Ini yang unik nih, Lexi nggak ngerti kenapa. Setahu Lexi ini pemain ini bagus ya. Pemain ini bagus banget bahkan ya. Mungkin dia dipercayakan ngambil agak di pertandingan keempat atau ketiga gitu ya, keempat ya. Dengan posisi tertinggal 1 gol gitu ya, karena tadi melebar. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia panen coy, nggak tahu. Nggak tahu ya, apa mungkin karena masih anak-anak ya, nggak bisa dibilang anak-anak juga ya, 13 tahun ya teman-teman ya. Tapi melakukan panenka di adu penalti pada saat kamu tertinggal 1 gol, sepertinya itu nggak make sense gitu. Panenka tuh ada semi anggap remeh ya, gitu ya. Ada semi apa ya namanya teman-teman ya. Biasanya tuh dilakukan tuh pada saat penalti biasa, bukan adu penalti. Adu penalti biasanya orang lebih cenderung, apa nih ngelihat? Kalau adu penalti itu orang biasanya cenderung tuh main flashing gitu ya, main habok gitu ya. Yang penting pasti masuk jadi gol. Nah tapi ini enggak, dicoba Panenka dan dengan sangat mudah ditangkap oleh kiper, dan itulah akhir dari perjuangan JFC di final Top Soccer Championship 2024. Luar biasa ya. Jadi Lexi mau cerita sedikit. Sekali lagi selamat ya buat Asiop ya. Di sana ada Lexi itu kenal ada beberapa ya. Ada Narotama di nomor 4 ya. Narotama itu teman Obama dulu, pernah main sama-sama di Asiana ya. Terus cuma itu doang yang Lexi tahu ya di Asiop ya. Selamat buat Asiop atas kemenangannya. Kalian layak lah ya untuk mendapatkan hasil ini. Ngeliat permainan kalian, bukan soal jago atau tidaknya, tapi perjuangan tanpa henti, tanpa menyerah dari Asiop itu perlu diacungin jempol. Ya, dan Lexi rasa ini bukan karena kehebatan anak-anak itu sendiri ya. Bukan, ini pasti kolektivitas tim yang dibentuk oleh pelatihnya. Ya, ini pelatih Asiop luar biasa, jajaran pelatih Asiop luar biasa. Bisa membuat anak-anak ini sepanjang pertandingan konsentrasi untuk bisa kembali menyerang setelah tertinggal 1-0. Dan akhirnya terlihat gitu ya, berhasil untuk mengejar dia sehingga potensi untuk menang pertandingan gitu kena adu penalti. Nah yang kedua juga selamat kepada JFC ya, udah berhasil menjadi runner up di Top Soccer Championship. Sebenarnya lawan Farmel kemarin seru-seru sebenarnya, sama Farmel tuh pernah ketemu 2 kali jadinya di TSC ini. Pertama menang Farmel 1-0. Terus kemarin di round kedua ya, di babak grup round kedua itu Farmel harus mengakui keunggulan 1-0 dari JFC ya. Karena ada sedikit miss di kontrol penjaga gawang waktu itu kita, sehingga bolanya dapat direbut terlepas dari tangan penjaga gawang sehingga masuk ke gawangnya Farmel. Tinggal sedikit lagi sebenarnya waktunya gitu ya, sehingga hasilnya itu jadi kalah 1-0. Padahal poinnya Farmel itu sudah 7. Jadi seandainya seri aja kemarin lawan JFC udah dipastikan lolos. Akhirnya Farmel dengan kalah dari JFC poinnya 7, JFC itu sudah punya poin 9 dari 3 kali menang. Nah, sementara peringkat ketiganya Bina Banua itu poinnya baru 5. Nah, kalau dia
kalau akhirnya kan penentuan pertandingan antara Bina Banua melawan JFC itu. Nah, Farmel menunggu hasil pertandingan. Kalau Bina Banua sama JFC seri, maka Farmel yang lolos. Kalau JFC menang, Farmel udah pasti lolos juga. Tapi kalau Bina Banua yang menang, Bina Banua yang lolos bersama dengan JFC. Jadi 7 poinnya Farmel tuh sia-sia karena hasil dari 2 kali menang, 1 kali seri melawan Bina Banua gitu ya. Gitu deh. Jadi artinya akhirnya deg-degan tuh nonton pertandingan antara Bina Banua melawan JFC. Dan sayangnya walaupun JFC bermain sangat bagus waktu ketemu Bina Banua, sayangnya ada sedikit miss di penjaga gawang. Padahal penjaga gawangnya JFC itu siapa namanya? Kevin kalau nggak salah ya, itu bagus banget men, itu kiper bagus banget ya. Kalau yang kenal Kevin komen lah. Kalau Kevin ada komen ya. Itu cakep banget tuh dia. Sayang waktu yang lawan Bina Banua tuh agak miskalkulasi tuh tendangan bebas dari Bina Banua sehingga bolanya dapat disontek oleh pemain Bina Banua yang ada di kotak penalti gitu. Jadi sampai itu di awal pertandingan sampai ke akhir pertandingan skor 1-0 untuk kemenangan Bina Banua dan Farmel gigit jari banget teman-teman ya, sayang banget gitu, kalah karena ditentukan nasibnya oleh orang lain ya. Tapi sekali lagi selamat kepada JFC dengan segala drama-drama yang kita lalui ya, dengan pertandingan-pertandingan yang sangat seru. Akhirnya memang JFC yang layak sampai ke babak final dan akhirnya menjadi runner up ya. Selamat sekali lagi kepada JFC Jakarta Family Club ya. Ya gitu ceritanya teman-teman ya. Jadi TSC kali ini bisa dibilang seru. Weh, ada Mewi. Nih Lexi Bu. Tuh Mewi itu dia enggak suka sama ular dia. Tuh, kita kasih ular sama dia. Sini Mewi. Enggak katanya. Ya, jadi gitu aja sih teman-teman ya. Tapi yang menarik bagi Lexi begini, ya, Lexi mau kasih apresiasi kepada JFC. Ya. Kenapa bukan soal runner up atau bisa ngalahin Farmel atau Farmel ngalahin JFC, bukan, tapi permainannya men. Ya, permainan mereka itu saat ini yang Lexi bilang kemarin di antara semua peserta Top Soccer Championship yang menurut Lexi mendekati ideal tuh ya JFC. Ya, kenapa? Karena ya ini nggak tahu lah, Lexi yakin ini atas latihan yang sangat luar biasa ya oleh Coach Warsidi ya. Karena itu kan anak-anak jazz juga ya sebenarnya. Permainannya tuh benar-benar solid dari menit awal sampai menit terakhir. Nah, solidnya di mana? Mereka tuh tidak, temponya terus menekan dari awal sampai di akhir, dan mereka bermain bola 1-2 sentuhan yang sangat cepat. Ya, jadi tidak terlalu lama megang bola, 1-2 passing, dan cepat sekali gitu. Ditekan pun mereka tetap melakukan hal yang sama gitu, tidak berubah. Ya, jadi permainannya begitu cantik. Nah, yang plusnya lagi setelah Lexi analisa, kalau mereka main dengan cara seperti itu, lawan dipaksa untuk berlari terus teman-teman, dan jadi lebih capek gitu. Ya, sehingga apa? Itu menguntungkan buat JFC karena mereka bisa menghemat tenaga ya, jadi sampai ke ujung. Dan kebetulan memang Lexi perhatikan semua tim anak JFC itu bagus-bagus memang secara materi ya. Jadi udah permainannya komplit, kolektivitasnya baik, sehingga mereka bisa mengimbangi Farmel lah waktu itu. Bahkan sangat-sangat berimbang lah permainannya ya. Mungkin ya siapapun waktu itu yang menang ya memang pantas lah ya, karena ya sepak bola namanya, siapapun itu bisa menang, siapapun bisa kalah. Tapi Lexi apresiasi permainannya. Dan punya kiper juga bagus ya mereka JFC ya. Punya kiper yang sangat percaya diri. Waktu lawan Farmel juga berani banget untuk bermain di belakang ya. Dia gocek itu strikernya Farmel, luar biasa ya. Kevin kalau nggak salah namanya, bener ya. Sorry kalau salah ya. Itu bagus banget. Jadi mereka komplit di semua lini ya. Strikernya bagus, pertahanannya bagus, gelandangnya bagus, kipernya bagus, dan permainannya bagus. Dan yang keren lagi tuh pelatihnya men. Ya, si Coach Warsidi itu waktu ngelawan Farmel tuh suaranya kedengeran banget. Mengkoreksi anak-anaknya, kalau ada yang salah tuh dikoreksi, terus dikasih tahu, diingetin. Karena mungkin ya namanya anak-anak kadang-kadang kalau tanding itu ya, apalagi lawan tim-tim yang bagus tuh kan grogi ya. Kadang-kadang ngeblank, tapi itu nggak dibiarkan sama si Coach Warsidinya. Jadi sekali lagi jangan berkecil hati ya JFC ya, kalian main bagus. Dan sekali lagi selamat buat Asyop. Selamat juga buat JFC. 3-4-nya siapa ya? Yang belum ketahuan tadi. Anissa Pratama sama YW. Sampai ketemu nanti teman-teman di sama Maesa ya, sorry. Bukan nama YW ya, YW 2014 14. Oke ya. Sampai ketemu nanti kita di Liga Top Score di bulan Januari 2025 ya. Yang pasti Farmel akan kembali comeback dengan
tenaga yang lebih baik lagi dan membawa pengalaman yang luar biasa setelah bertanding dengan tim-tim elit Maesa lagi, JFC, Asio lagi. JFC Bina Banua, dan pasti akan ketemu lagi nanti kita di sana di Liga Top Score. Semoga hasil yang terbaik bisa kita dapatkan bersama gitu. Oke lah, itu aja teman-teman. Ya. Saksikan ya nanti kontennya Lexi di Yes Pets Allowed ya. Jadinya yes binatang dibolehin gitulah kira-kira judulnya. Oke lah, Mewi ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada ya. Oke, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you guys. Tuh, salam dulu tuh. Lihat tuh. Ayo, kamu mau ngomong nggak? Ngomong coba. Nggak kedengar coba. Oke. Farmel juara. Oh, Farmel juara kata dia teman-teman. Oke, see you guys.